Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunzikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Para pengurus pengajian Akad Pagi Islamic Center Madiun yang saya hormati, seluruh peserta jamaah pengajian yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah begitu, ya. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu menjadi sesuatu yang wajib dalam agama kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang menurut saya menarik. Menurut saya sih, menurut panjenengan saya tidak ngerti ya, tapi menurut saya ini menarik. Kunci kebahagiaan hidup. Ya, mengapa materi ini saya sampaikan? Karena sekarang banyak kasus di Surabaya. Ini banyak kasus bunuh diri. Mohon maaf ya, di Surabaya. Belum ada 1 bulan ini saya sudah mendengar ada 6 orang usia muda, ya, masih keluarga muda itu bunuh diri. Ya Pak. Beberapa waktu yang lalu saya ngisi pengajian di Samarinda. Ya, di Samarinda itu ada namanya Sungai Mahakam. Panjenengan ngetos ya. Sungai Mahakam itu sekarang ada tolnya, dibuat jembatan, Pak. Jembatan itu belum selesai. Oleh orang-orang PDM saya diajak keliling di sana, terus beliau cerita, Pak Solihin, jembatan ini sudah banyak memakan korban. Nah, saya tanya, orang jembatan belum dipakai kok sudah makan korban? Dari mana korbannya? Beliau mengatakan banyak orang yang naik di sini bunuh diri, Pak Solihin, nyemplung, ya Pak. Jadi saya di Surabaya Sidoarjo ada yang sudah saya hitung ada 6 kawan laporan, Pak, tetangga saya kemarin bunuh diri. Nah, coba. Berarti ini menandakan bahwa banyak orang yang hidup itu tidak apa? Tidak bahagia. Saya takut sampean juga begitu. Gitu loh. Ini saya cegah gitu loh. Makanya ini saya nyampaikan materi supaya sampean hidup bahagia gitu ya. Insyaallah. 1, orang hidup akan bahagia. Kunci nomor 1 adalah iman dan amal soleh. Mencoba. Amanu wa amilus solihah, iman dan beramal soleh. Jadi nomor 1 kuncinya itu iman. Orang hidup itu iman yang betul-betul iman, sebagaimana ayat yang saya baca tadi itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ini termasuk orang yang beriman. Hal adullukum ala tijarah, maukah kalian
Aku tunjukkan sebuah perniagaan, kata Allah, tunjikum min adzabin alim, yang dapat menyelamatkan kalian dari siksaku yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Yang pertama adalah beriman, coba, kepada Allah dan Rasulnya. Apa wujudnya orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Wujudnya adalah melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, dan meninggalkan setiap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Jadi kalau kita ini sudah beriman, maka setiap perintah yang diperintahkan untuk kita kerjakan, nah mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga, dengan semaksimal-maksimalnya. Jangan sampai kita ini beriman, imannya itu pas-pasan, gitu loh. Ngerti iman pas-pasan? Pas mau nikah beriman. Nah ini namanya iman pas-pasan. Pas orang tuanya meninggal dunia beriman. Pas, nah gitu. Jadi pas-pasan namanya, gitu. Pas dapat musibah beriman. Setelah itu lupa kepada Allah. Itu namanya iman yang apa? Pas-pasan. Ya. Kasihan orang itu kalau imannya pas-pasan. Padahal iman ini harus dibangun terus menerus. Tidak boleh putus sedikit pun, sedetik pun. Orang dalam beriman ini harus selalu ingat kepada Allah, ya. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Ingatlah kepada Allah dimanapun kita berada. Nah tadi itu kuncinya beriman, ya. Apa tadi kuncinya iman? Melaksanakan setiap apa yang diperintah oleh Allah. Nah kita ini masih kadang-kadang saya melihat dalam melaksanakan perintah Allah dibandingkan dengan melaksanakan perintah-perintah selain apa yang diperintahkan oleh Allah, itu semangat kita lebih besar mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Iya apa tidak? Dalam, mohon maaf ya, misalnya dalam misalnya ya dalam berpakaian saja, kadang-kadang coba kalau kita datang ke undangan kemantenan, iya apa tidak? Bandingkan dengan kalau kita sholat, pakaian kita baik mana? Loh sampean jawab kok, sampean menengai. Lah kula nyeramai sapa kok sampean menengai? Ayo coba, iya apa tidak? Coba, saya kadang-kadang melihat orang sholat pakai kaos, Pak, di belakangnya itu ada tulisan. Pak, tulisannya tuh begini, yang membaca ini adalah monyet gitu. Jadi saya akhirnya nyengkre gitu, wes ngale timbang saya jadi monyet gitu. Ada itu, ya Allah. Jadi kita ini kalau melaksanakan perintah kadang-kadang tidak maksimal. Ini contoh kecil saja dalam berpakaian. Belum lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah harta, infak misalnya. Kita bayangkan kalau kita mengeluarkan uang untuk keperluan makan saja, untuk membeli sesuatu, dibandingkan dengan kita berinfak kepada kotak amal, kira-kira kita pilih yang mana? Penjenengan bawa uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kalian pilih yang mana kira-kira? Saya bisa menebak. Iya toh? Nah itu kita ini. Ya toh? Oleh karena itu semua bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya perintah Allah tadi itu dengan landasan iman. Artinya bahwa setiap apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikannya tidak sia-sia. Paham ya? Kita melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya itu bukan sesuatu yang sia-sia. Sebab
Tidak ada kebaikan yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah. Tenaga kita, pikiran kita, rasa capek kita, ngantuk kita, uang kita, ya Pak, waktu kita, semua akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sampurna. Dengan balasan apa? Ngerti yang sampurna? Jangan ngomong rokok loh ya. Jadi balasan Allah sampurna. Artinya apa? Sampurna itu balasannya tidak hanya kepada kita, tapi balasan kebaikan yang kita lakukan itu mengalir kemana-mana. Itu namanya sampurna. Mengalir kemana-mana, singkatannya sampurna. Begitu. Mengalir kepada anak kita, mengalir kepada orang tua kita. Mohon maaf, misalnya kita pengajian hari ini, mengalir kepada tetangga kita, Pak. Tetangga kita ikut merasakan senang, damai. Kita berangkat ngaji pagi-pagi, ya Pak. Anak kita melihat kita senang, orang tua kita melihat senang, suami istri kita senang, ya Pak. Balasannya itu mengalir kemana-mana. Namanya apa tadi? Sampurna. Balasannya mengalir kemana-mana. Disingkat sampurna. Oh, gitu. Kalau sampurna Pak Solikin, sampean dolek singkatan dewi. Gitu. Kayak gitu coba. Dan beramal soleh tadi itu. Amal soleh ini penting, ya. Amal soleh itu yang paling utama ada 4. Jangan catat amal soleh itu. 1 adalah infak. Itu amal soleh, Pak. Ya, infak. Itu amal soleh. Nomor 1 infak. Amal soleh itu. Ya, walaupun banyak. Ya, walaupun banyak. Ini dalam Al-Quran itu begitu. Saya nyebutnya dalam Al-Quran. Itu dalam surat Al-Imran 134 itu. Alladzina yunfiquna fisyarra wa dharra. Jadi nomor 1 itu amal soleh itu nomor 1 adalah berinfak. Yang kedua adalah amal soleh itu adalah wal kadhiminal ghaidh. Menurut saya amal soleh itu adalah bisa menahan emosi, sabar, gak ngamuan, gak kudu mangan uwonge. Enten tiang nu kadang-kadang kudu mangan uwonge, lek ngomong itu mecicil dong. Nggih napa mboten? Enten biasa gak tau melu pengajian. Nah ciri wong senengane sing ngamukan niku biasa wonge kuru-kuru. Nggih soalnya kula lemu. Enaknya dewe Pak Soli. Loh ini penelitian saya itu begitu. Biasa ngamu kuru-kuru ngenes soalnya. Jadi nomor 2 itu amal soleh itu. Yang keempat adalah orang itu termasuk amal soleh yang luar biasa adalah mau memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Itu amal soleh itu. Gampang toh itu, gampang. Kelihatannya, ya, tapi berat dan sulit untuk melakukannya. Memaafkan kesalahan orang lain loh, gampang tuh diucapkannya, tapi sulit untuk melakukannya. Ya, Pak. Yang keempat apa? Amal soleh yang keempat itu menurut saya adalah mengakui kesalahan dan mau memohon maaf. Masya Allah. Ya, Pak. Berat apa mboten niki sing nomor 4 ini? Berat. Ya, amal soleh itu salah ngaku salah. Di dunia ini rumusnya nggak ada orang yang mau ngaku salah. Walaupun salah nggak mau ngaku salah. Iya apa tidak? Kalau banyak orang yang mengaku salah, penjara itu nggak kamot. Ya, Pak. Iya. Banyak. Ya. Oleh karena itu 4 ini amal soleh yang utama. Ya, kalau bisa kita miliki Bapak Ibu, ya 4 hal ini tadi itu. Rajin berinfak, sabar, terus apa yang ketiga? Memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, mengakui kesalahan dan mau memohon maaf. Masya Allah, ya. Jadi itu kunci kebahagiaan itu. Orang itu kalau berinfak itu bahagia, Pak. Bahagia, Pak. Masya Allah. Orang itu rajin berinfak itu bahagia. Ya, nanti kalau tidak percaya mencoba. Ya, mencoba. Orang yang sabar itu bahagia, Pak.
dibandingkan dengan orang yang ngamuan. Bahagia apa mboten kira-kira? Bahagia. Gini ki mau soalnya lemu-lemu biasa. Gitu. Orang sabar itu lemu-lemu biasa. Ya, wis gitu. Itu bahagia, Pak. Orang yang sabar itu bahagia. Memaafkan kesalahan orang lain itu bahagia. Dan itu tidak mudah. Banyak orang itu kalau ditanya itu kejadiannya itu 10 tahun yang lalu. Tapi rasa sakitnya masih sekarang terasa. Iya, ada orang itu begitu, Pak. Kalau ditanya sakitnya di mana? Ya coba lo ya Pak, jujur. Ini berdasarkan pengalaman. Coba seperti itu. Jadi kalau kita ini masih menyimpan rasa sakit hati dengan orang lain, mulai hari ini lepaskan, hilangkan. Caranya bagaimana Pak Solikin? Sampean ambekan sing jeru. Hah, gitu dibuang itu loh. Sampean gak blas. Nah itu ya, bahagia itu. Dan mengakui kesalahan itu juga kebahagiaan yang luar biasa, Pak. Dan mau memohon maaf, Masya Allah ya toh. Aku ngaku salah, ya ngaku salah. Saya ini salah, ya Pak. Jadi mengapa banyak orang itu bertengkar, gegeran? Karena orang ngaku benar. Di mana-mana kalau orang itu senangannya aku benar, Pak. Udah nggak ada kebahagiaan hidupnya, nggak ada kerukunan. Masih ana ngoma nggak rukun, masih soge nggak bahagia, coba. Masih bojone ya toh? Kalau nggak merasa ya gitu, nggak bahagia. Kalau hanya merasa menang dewi, udah nggak bisa. Di mana-mana itu begitu. Dan ini nampaknya semakin hari semakin merajalela. Iya apa tidak? Banyak itu. Oleh karena itu mari kita berlatih beramal soleh yang 4 ini dulu, yang lain-lain insya Allah. Tapi kunci kebahagiaan tadi yang berhubungan dengan amal soleh tadi 4 ini sangat berhubungan, Masya Allah. Berat apa mboten nih kira-kira? Ketoknya abot ya. Bukti ini sampean meneng kabeh. Mikir gitu. Yang kedua, orang itu bahagia Bapak Ibu kalau hidupnya itu diisi dengan menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Seperti panjenengan ini termasuk orang yang bahagia ini, menuntut ilmu, Masya. Oleh siji sampean lumayan. Si nomor siji mau ya oleh piro lah, separuh lah gitu. Menuntut ilmu itu, ya, orang selalu menuntut ilmu itu bahagia Pak hidupnya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan kepada beberapa derajat. Mengapa orang yang menuntut ilmu itu termasuk kunci kebahagiaan hidup Bapak Ibu? Orang itu kalau menuntut ilmu, dia itu akan mendapatkan 4 hal. Jadi kalau kita ini sudah menuntut ilmu, dalam diri kita ini akan diisi oleh Allah itu 4 hal. Diri kita. Nomor 1 akan diisi oleh Allah, namanya adalah tilawah. Tilawah itu apa? Membaca. Kalau kita artikan secara bebas itu menjadi orang itu cerdas akalnya. Jadi menuntut ilmu itu membuat orang itu cerdas. Atau yang disebut dengan apa tadi? Tilawah. Cerdas akalnya. Sehingga pandangannya menjadi luas. Pikirannya tidak sempit, melihat segala sesuatu dengan dari berbagai macam sudut pandang. Tidak hanya dari satu pandangan, tapi dari segala pandangan. Yang kedua, orang itu kalau menuntut ilmu dalam diri kita akan ditanamkan oleh Allah, namanya adalah tazkiyatun nafas. Apa itu tazkiyatun nafas? Kita akan dibersihkan jiwa kita dari penyakit hati. Namanya adalah tazkiyatun nafas dan tazkiyatul qalb. Masya Allah, coba. Seperti kita ini menuntut ilmu ini dibersihkan, Pak. Hati kita dari kotoran-kotoran hati, dari penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Ya, menurut para ulama penyakit hati itu ada 3. 1 iri hati, 2 nifak, 3 sombong. Ya, 3 sombong itu penyakit hati yang
sangat dominan. Nah, kita dibersihkan dari itu, Pak. Bahagia enggak kira-kira orang itu kalau enggak punya perasaan iri hati? Bahagia, Pak. Orang itu kalau punya sifat iri hati enggak bisa bahagia, Pak. Kenapa? Orang itu kalau punya penyakit iri hati itu selalu tidak senang melihat orang lain itu bahagia. Loh, coba. Dan bahagia melihat orang lain tidak bahagia. Loh, coba. Wali apa mboten kira-kira? Wali. Begitu loh. Oleh karena itu dihilangkan kita dari perasaan itu. Namanya apa? Tazkiyatun nafas. Dibersihkan jiwa kita. Bahagia, Pak. Orang itu kalau jiwanya bersih itu tenang, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Loh, coba. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Loh, coba. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Loh, coba. Jadi orang itu kalau jiwanya bersih itu diridhoi hidupnya oleh Allah. Diridhoi itu apa sih? Direstui gitu loh. Ya, direstui. Orang kalau udah direstui hidupnya itu ya enak, Pak. Enak wis. Enak tok. Nah, tapi kalau enggak ya wis ruwet. Nah, itu. Yang ketiga, orang itu kalau menuntut ilmu akan ditanamkan dalam jiwa kita ada namanya adalah yang ketiga adalah taklim. Taklim itu adalah kecerdasan batin. Taklim itu kecerdasan batin. Namanya taklim. Menyenangkan kan sering mendengar namanya majelis taklim. Itu adalah majelis yang mencerdaskan hati. Ya, mencerdaskan hati. Sebab ada orang itu yang hatinya itu mati, Pak. Ada orang itu yang hatinya mati, enggak cerdas. Akhirnya apa? Enggak peduli dengan orang lain. Ada orang yang butuh bantuan, enggak peduli. Orang itu kalau hatinya mati, ndelohom tok. Ada orang itu begitu. Coba. Tidak peka, Pak. Hidupnya itu tidak peka. Dengan lingkungan tidak peka. Dengan penderitaan orang tidak peka. Dengan sopan santun tidak peka. Orang itu kalau hatinya itu apa namanya tadi itu, coba. Nah, kalau kita ikut pengajian itu dapat taklim, dipekakan oleh Allah hati kita ini. Itu dipekakan, apa bahasa dipekakan itu? Dia apa nih? Gini kau kok dipekakan? Apa bahasanya dipekakan? Kita ini jadikan orang yang peka, peduli ngoten lho. Ya, itu akan dipedulikan oleh Allah. Ya, bahkan para ulama mengartikan taklim itu juga diartikan al-hikmah, pandai mengambil pelajaran dalam setiap kehidupan dan kejadian di sekitar kita. Sebab dalam setiap hari manusia itu pasti akan melihat, ya, dan merasakan atau juga ya melihat kejadian-kejadian, dan itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Yaitu orang yang apa tadi? Yang jiwanya peka tadi itu, taklim, cerdas secara batin. Enten kadang-kadang tiang itu mboten tadi itu, hatinya mati itu ada, Pak. Sebagaimana Allah berfirman, ya, dalam Al-Qur'an, ya, Allah berfirman itu dalam Al-Quran, bunyinya saya lupa itu. Ya nantilah, lali deh. Gitu ya. Yang keempat, orang itu kalau menuntut ilmu, Pak, akan diberi namanya adalah tauhid oleh Allah. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah, dijadikan dirinya itu dekat dengan Allah. Enak, Pak. Orang itu hatinya itu dekat dengan Allah. Coba. Hidupnya enak, pikirannya enak, badannya enak, ya, urusannya enak. Orang kalau dekat dengan Allah, orang dekat dengan bupati saja enak. Iya apa tidak? Coba, penyenangan nggak ada konco bupati kan enak lah. Pak Bupati saya butuh ini DKI. Pak Bupati saya minta ini DKI. Coba, ngene apa mboten? Lho, ngene iki lho, ngene iki lho. Golek wong teko lah ya gak enak ngeten iki. Wong iki contoh kok dipret-pret nah kira.
Ini lho. Niki contoh bupati sing ten ngriko. Gitu, Masya Allah. Apalagi dekat dengan Allah. Enak sampean njaluk napa mawon dikai kali Gusti Allah. Dan orang kalau sudah dekat dengan Allah itu akan hati kita ini akan menjadi tenang. Ya, tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Nah, seperti itu ya. Itu orang-orang yang apa tadi? Menuntut ilmu, Pak. Jadi orang menuntut ilmu itu bahagia. Oleh karena itu jangan pernah berhenti menuntut ilmu itu. Nah, menuntut ilmu itu ada 3 cara. Satu, mendengarkan. Kertas ngeten ini mendengarkan. Menuntut ilmu ini cara menuntut ilmu. Yang kedua, dengan menuntut ilmu itu yang kedua adalah dengan cara membaca. Ya, membaca. Orang dapat ilmu itu membaca. Cuma budaya bangsa kita ini membaca itu sangat lemah. Orang Indonesia itu lemah budaya bacanya, Pak. Pernah diteliti seluruh dunia ada 164 negara diteliti budaya bacanya termasuk Indonesia. Indonesia ranking berapa? Kira-kira penjenengan tebak. Indonesia itu ranking 162 dari 164 negara, coba. Lho temenan. Ngetesi gampang, ngetesi. Hari ini yang bawa buku bacaan angkat tangan. Duh mek situk tok. Nggawa koran. Wong buku kok koran. Buku Pak Nasir buku. Lho nggawa buku sowean. Niku kerpean. Buku bacaan lho, sakmene niki lho coba. Situk gak ono sing nggawa coba. Ya. Jadi budaya kita belajar masih apa? Mendengarkan. Dan mendengarkan itu sangat terbatas. Nah, yang ketiga ini yang penting, cara belajar yang ketiga adalah menulis. Menulis, ya. Jadi belajar itu begitu. Ini yang nomor 2, Bapak Ibu. Yang nomor 3, kunci kebahagiaan orang hidup itu yang ketiga adalah zikir kepada Allah. Zikir. Ya, zikir itu apa? Ingat kepada Allah. Rasulullah itu setiap pagi tidak kurang dari 100 kali beliau membaca zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu zikir. Ya niku wau dalile ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Dengan banyak berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Tidak hanya hati yang menjadi tenang, jiwanya tenang, ya, urusannya tenang, keluarganya tenang, anaknya tenang, ya. Orang itu kalau zikir kepada Allah, tidak hanya hatinya yang tenang, urusan hidupnya itu menjadi tenang. Artinya apa? Insya Allah tidak punya banyak masalah, ya, karena akan ditolong oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai aulianya, tujuan dalam hidupnya, selalu mengingatnya, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut dalam hidupnya. Loh coba, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa ragu-ragu. Loh coba, jadi hidup itu menjadi madep, mantep, mancep, melu. Jadi hidupnya itu ya madep, mantep, marang Gusti Allah. Tenang hidupnya, Pak. Kemana-mana yang diingat Allah. Itu loh. Pengajian yang diingat oleh Allah. Jangan sampai pengajian sing dielingi di rumah, badannya di sini, pikirannya di rumah. Coba. Ada orang terus begitu kadang-kadang. Jadi di mana-mana kita ingat kepada Allah, di jalan ingat kepada Allah, di rumah ingat kepada Allah. Pendek kata, dimanapun kita harus ingat kepada Allah. Bagaimana caranya ingat kepada Allah? Rasulullah SAW telah membuat satu
strategi menurut saya, ya, supaya manusia itu selalu ingat kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengawali setiap pekerjaan dengan doa dan mengakhiri setiap pekerjaan juga dengan doa. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan itu ada doanya, Pak. Menuntut ilmu ini ada doanya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ada doa yang lain, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Semuanya ada doanya. Keluar rumah ada doanya, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Masuk rumah ada doanya. Silakan ngacung yang hafal doa masuk rumah. Tuh, mboten enten sing hafal. Karena selama ini saya mendengar dan mengetahui yang sering diajarkan guru kita itu keluar rumah. Masuk rumah jarang. Padahal juga ada doanya itu. Doanya ngeten, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Coba. Loh, dawa iki jarene ya apa jenenge? Repot iki. Wong Madiun iki. Jak ndonga jare kedawon. Lah sampean niku penyakite loro. Nomor 1 lali. Nomor 2 males. Jak ndonga jare cek dawa. Itu masih pendek. Doa lagi yang panjang, doa setelah sholat duha. Ya, hafal enggak? Hafal, sing hafal. Panjang lagi doa setelah sholat tahajud, panjang lagi itu. Ini harus dihafalkan juga itu. Itu Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'tukal haqqu wa liqa'uka haqqu wa qawluka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyuna haqqu wal ngela'u haqqu. Lu ngela'u haqqu dawa keserten niku masih bisa dawa niku gitu. Wan nabiyuna haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu was saatu haqqu. Terus sama Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika keserten maneh. Dawa apal kula apal lo soalnya. Alhamdulillah donga dawa-dawa. Ngene iki mau. Dalam rangka untuk napa niku mau? Zikrullah. Lek sampean kedawan sampean njukuk sing cilik-cilik mawon. Enten donga sing cilik-cilik, donga piyik jenenge niku. Napa Pak Solikin? Bismillahirrahmanirrahim. Niku donga piyik gitu ya. Niku donga sing piyik-piyik ngoten niki. Bismillahirrahmanirrahim. Ambek alhamdulillah. Niku wae kadang-kadang lali. Nggih napa mboten? Iya, karena memang kita ini selalu dihadang-hadangi oleh setan supaya tidak ingat kepada Allah, supaya kita ingat kepada yang lain. Itu Pak. Zikrullah penting, zikir Pak. Gitu, ya. Terutama zikir sesudah sholat. Itu sampean setelah sholat itu zikir, karena doa setelah sholat itu makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak zikir, terutama waktu sholat malam. Nah gitu Pak, ya, zikir kepada Allah. Pun nomor 3 niku kunci kebahagiaan hidup. Nomor sekawan inggih menika syukur, ya, bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang mau bersyukur akan aku tambah nikmatnya.
Barang siapa yang kufur, maka siksaku lebih pedih. Menurut para ulama, cara syukur itu ada 4. Ya, menurut para ulama. Pertama adalah ada syukur bil qauli. Ya, syukur bil qauli dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak-banyak mengucapkan itu. Bahkan menurut para ulama, ya, ada yang mengatakan begini, seandainya di dunia ini tidak ada kalimat thayyibah yang lain, Bapak Ibu, mengucapkan alhamdulillah itu sebenarnya sudah cukup. Loh, coba. Itu menandakan betapa pentingnya kalimat alhamdulillah. Ada ulama yang berpendapat seperti itu, Pak. Seandainya di dunia ini tidak ada kalimat thayyibah yang lain, nggak ada subhanallah, nggak ada Allahu Akbar, nggak ada la ilaha illallah. Menurut para ulama sebenarnya mengucapkan alhamdulillah itu sudah mewakili, katanya begitu. Coba. Jadi kalau kita ini sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah, bisa ikut pengajian, alhamdulillah, awake sehat, alhamdulillah, koncoe akeh, alhamdulillah, rezekine lancar, alhamdulillah, dengkule loro. Ya alhamdulillah umek dengkule tok, gitu loh. Ya toh, timbang mbek liyane. Nah gitu. Jadi syukur yang pertama itu bil qauli. Ada lagi yang kedua adalah syukur bil fi'li. Syukur dengan perbuatan. Napa bentuke? Ibadah semakin baik, ya toh, beramal semakin baik. Itu namanya bil fi'li. Semakin tawadhu, semakin banyak berbuat kebaikan. Fi'li ini apa? Perbuatan. Ada yang ketiga, bil mali. Ada syukur dengan harta. Ya. Ada syukur dengan harta. Sidi-sidi infak, sidi-sidi infak, gitu loh. Ambek keluargae loman, ambek tonggoe loman, ambek anake loman. Ya, mengapa saya sebut seperti itu? Ada orang kadang-kadang dengan keluarganya sendiri itu medit, perhitungan. Ambek wong tuane perhitungan. Ngene apa mboten? Ya, Pak. Awak dhewe niku lho ngentekno donyane wong tua pira akeh. Sampeyan kira-kira riyo dijaluki wong tuane sampeyan dhuwit 5 juta sampeyan kei? Coba. Aku ngomong dijaluki lho iki. Lebih ekstrim lagi. Kira-kira lek 5 juta itu wong tua sampean gak njaluk setiap tahun sampean jatah tambah gak blas. Coba itu coba. Jadi itu kan penting gitu loh. Orang tua kita memang tidak minta tapi batin. Gini apa mboten? Nah biasa niku mau lek biasa anake medit, biasa wong tuane kuru-kuru. Loh iya apa mau ganti kedu? Masya Allah, kok bolak-balik kuru ya Pak Solikin ya wis lah. Ada syukur yang ketiga bil mali. Yang keempat ada syukur birruhi, dengan jiwa kita. Ya, jiwanya semakin tawadhu, semakin sabar, semakin tawakal gitu loh Pak. Gak semakin sombong, gak semakin buru donya tok. Ketemu uang tambah api gitu loh, ketemu uang guyu gitu loh, gak merengutai. Itu kan sama dengan apa? Bersyukur dengan wajah kita. Ketemu uang guyu gitu, nyopo gak meneng loh. Jadi guyu termasuk apa? Bentuk syukur. Tapi jangan guyu sendiri gitu. Gitu. Jadi penting itu. Jadi ada 4 ini syukur, ya. Oleh karena itu Allah tadi sudah berfirman, la in syakartum la azidanakum. Jadi ini pelajaran penting ini, ya. Insya Allah bahagia kalau kita ini pandai bersyukur tadi itu. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, yang kelima adalah doa. Insya Allah. Tadi sudah saya sebutkan.
Banyak-banyak berdoa. Ya, dalam hidup itu banyak-banyak berdoa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Ya, ud'uni astajib lakum. Banyak-banyaklah berdoa. Hidup akan bahagia. Minta kepada Allah apa saja. Minta apa saja. Ya. Dan Allah Maha memberi. Harus diyakini Allah Maha memberi. Dan Allah itu memberi balasan tadi itu tidak terbatas balasan Allah. Ada saja. Ya, minta rezeki apapun diberi. Ya, saya ini alhamdulillah ya. Saya itu merasa Allah telah memberi saya ini luar biasa. Ya, sampai saya bisa kuliah S2, S3 itu Bapak Ibu. Saya ini kebetulan dikuliahkan orang. Ya, Pak. Ketemu orang ya, kuliah. Pak Solikin, siapa yang bayari sampean kuliah? Dolek dewe, Pak gitu. Mulai semester besok nggak usah bayar, Pak. Saya yang bayari. Loh, coba. Waktu itu saya juga dapat beasiswa S3 itu di Australia, tapi nggak bisa saya berangkati karena harus meninggalkan keluarga. Saya pernah dapat beasiswa juga di Jepang. Kenapa? Karena wajah saya ini kan mirip orang Jepang. Loh iya, sampai saat ini tuwek saya sing tekon ya, Pak Solikin iku Cina ta jare ngono. Ya alhamdulillah saya sampaikan kepada orang tersebut, ibu saya Singapura, ya, bapak saya sing ngechat. Tahu Singapura nggih? Ngapur nih. Itu, ya Allah. Dan tidak ada satupun doa itu yang tertolak. Menurut para ulama, Allah mengabulkan doa itu dengan dua cara. Setiap doa yang kita ucapkan, satu dikabulkan langsung di dunia, dan yang kedua, yang pertama dikabulkan di dunia dan di akhirat. Kata para ulama. Jadi diberikan nanti di dunia ini langsung dikabulkan, dan di akhirat. Di dunia ini pun biasanya oleh Allah tidak diberikan sesuai dengan yang kita minta, tapi diberikan oleh Allah sesuai yang kita butuhkan. Loh coba, enak apa mboten? Enak. Diberikan yang kita butuhkan. Misalnya wadhe njaluk sugi, tapi butuh kita itu tidak sugi, butuh kita ini sehat, butuh kita ini masalahnya lancar. Allah akan menggantikan ke sana. Cuma menungso ini kadang-kadang tidak sadar, gitu loh. Gini mboten. Akhirnya apa? Seakan-akan doa tidak dikabulkan. Yang pertama itu. Yang kedua, doa itu dikabulkan dengan cara, kata para ulama, digantikan dengan takdir kita yang jelek. Musibah-musibah yang harusnya kita terima hari ini, karena kita rajin berdoa, maka doa itu akan ditukar oleh Allah dengan musibah yang akan diberikan kepada kita. Karena apa? Karena satu-satunya cara untuk bisa merubah nasib itu adalah dengan doa. Satu-satunya cara untuk merubah takdir Allah itu adalah dengan berdoa. Ya, dengan berdoa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah berfirman begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Dengan apa kita bisa mengubah nasib kita? Dengan cara apa? Berdoa. Oleh karena itu jangan pernah malas berdoa. Basahi lisan kita dengan doa. Lumuri lisan kita ini dengan doa. Nah gitu loh. Hiasi lisan kita ini dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Saya senang kadang-kadang ada orang tua-tua, yang ada orang muda-muda, orang ibu-ibu yang rajin berdoa, bangun malam. Itu indah sekali, Pak. Pemandangan yang indah sekali itu. Berdoa kepada Allah, pemandangan yang indah sekali. Saya kadang-kadang miri. Tahu miri ya? Mary Andani itu loh. Ada orang yang rajin berdoa itu, ya Allah. Karena doa itu bisa menggetarkan arsy Allah katanya. Doa itu bisa menggetarkan arsy Allah, apalagi diucapkan di tengah malam. Ya, ketika orang lain tertidur, kita mengetuk pintu Allah, langit sana, di arsy itu kita ketuk dengan doa-doa kita.
dengan doa kita kepada keluarga kita. Kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Luar biasa. Untuk anak-anak kita juga berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Luar biasa. Untuk urusan kita supaya diberi kelancaran, doa kepada Allah, Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Nah, coba selalu berdoa, dan banyak lagi doa-doa yang lainnya yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Banyak sekali. Pengen soge, doa ada itu doanya. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Loh, coba itu doa itu. Jadikan orang yang bertakwa, ya, jadikan sebagai orang yang mulia, dan jadikan sebagai orang yang kaya. Loh, coba banyak doanya. Minta apa lagi? Kalau pinter kasih, minta soge dikasih, minta sehat dikasih. Itu ma Allah. Doa lagi itu, ya, Allahumma rabban nas iswi antas safi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqoma. Minta itu, minta supaya dijauhkan dari godaan setan, dari godaan makhluk Allah yang jahat. Ada doanya itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu ada doanya itu dalam hadis Rasulullah. Dalam Al-Quran juga ada doanya itu. Lali mana nih? Gitu ya. Sertan nih kemampuan itu. Gitu ada doanya itu, ya. Doanya itu begitu, lali ya, ya. Gitu. Ya. Nomor berapa tadi? Nomor 5. Jadi doa ini penting. Insyaallah, ya, doa ini. Bahkan Rasul mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah bagian daripada ibadah. Jadi inti daripada ibadah itu doa sebenarnya. Ya, kita sholat itu loh, itu intinya doa itu. Mulai dari pertama kali takbir Allahu Akbar, ya toh? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sampai terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa, semuanya doa. Lah kok awak dhewe salat gak tau ndonga. Ayo coba. Urip kok gak tau ndonga. Mek duwe. Hebat. Oleh karena itu penting, ya, mari. Ini kunci kebahagiaan ini, Pak. Apalagi dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini. Kalau kita tidak banyak-banyak berdoa kepada Allah, berdoa kepada siapa kira-kira hidup kita ini? Mau minta kepada siapa kita? Ini apa betul? Ya, sandarannya adalah Allah. Oleh karena itu yang terakhir, yang ke-6, kunci kebahagiaan hidup itu adalah tawakal kepada Allah. Napa bertawakal kepada Allah itu? Berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah, ya. Berserah diri kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memudahkan hidupnya. Allah akan memberikan pertolongan. Allah akan melancarkan hidupnya. Coba. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Coba. Akan dimudahkan hidupnya. Orang yang bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Hanya Allah yang dijadikan sebagai tempat untuk bergantung. Hanya Allah yang disembah. Yang lain menyembahnya hanya kepada Allah. Tidak ada sesembahan yang lain. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Sudah kita ikrarkan. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku beribadah atau menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah aku memohon pertolongan. Dan itu jangan diganti-ganti, tidak boleh diganti-ganti, tidak boleh dirubah-rubah. Sudah pasrah kepada Allah, akan dimudahkan hidup kita. Jadi kalau hidup kita ini masih, mohon maaf ya, kalau hidup kita ini masih seret, masih banyak masalah, ya, masih ruwet, mohon maaf ya, kemungkinan bahwa kita ini bertawakalnya kepada Allah ini belum maksimal, ketergantungan kepada Allah ini belum penuh, mungkin masih terselip ketergantungan kita kepada yang lain. Karena Allah sudah berjanji ini, barang siapa yang bertawakal kepadaku, kepada Allah, maka hidupnya akan diberi kemudahan, maka hidupnya akan mudah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu. Oleh karena itu bergantung kepada Allah ini penting. Ya. Kepada siapa lagi kita berharap? Ya. Dan kita yakini bahwa yang terpenting bahwa di dunia ini Bapak Ibu tidak ada satu zat pun yang bisa memberikan kemudorotan dan kemadorotan dan kemanfaatan dalam hidup kita ini kecuali Allah. Kalian catat nih, di hidup di dunia ini tidak ada satu zat pun yang bisa memberikan kemadorotan dan kemanfaatan dalam hidup kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, setan pun tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Setan pun tidak bisa menyelakai kita. Setan itu hanya bisa membisik-bisikkan dalam hati kita. Yuwas wisufi sudurinas. Ya, Pak. Hanya itu. Tidak bisa. Setan itu memegang tubuh kita nggak bisa, menggapai tubuh kita nggak bisa, karena kita ini makhluk yang sempurna. Tidak ada orang, ceritanya ada orang meninggal dimakan setan, tidak ada. Bahkan yang terbaru sekarang ini banyak manusia yang makan setan. Gini apa mboten? Mie setan, loh coba. Rawon setan, sambel iblis, lho coba. Enten nih ten Surabaya coba. Menungso niku Masya Allah rakusnya setan saja dimakan. Coba. Ya Pak, ini menjadi sesuatu yang sangat fenomenal. Bahkan konon menurut ceritanya sekarang ini setan sudah pensiun dini. Gitu. Itu. Ya Allah, saya pensiun mawon ya Allah dados setan. Apa? Lah menungso pun rusak akhirnya. Lah sinten malih sing kula rusak ngoten. Lah kok iso lah niku kula pun dipangan menungso pun mangan setan ya Allah. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan, 6 hal tadi yang membuat orang hidup bahagia. Mudah-mudahan ya sedikit banyak kita bisa mengambil pelajaran dan bisa mengamalkan, insya Allah. Pun dibaleni malih nomor setunggal wau nopo iman dan beramal soleh, nomor kali menuntut ilmu, nomor 3 dzikir, nomor sekawan bersyukur, nomor gangsal berdoa, nomor 6 tawakal. Monggo donga dumateng Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dan keluarga kita diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kebahagiaan dalam hidup kita dunia maupun akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.